Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kopi Pancong, Komunikasi Pintar, Pas, Cocok, dan Terpercaya, edisi Ramadan. Ramadan sehat bersama Kopi Pancong. Sehat, pada saat ini kita sudah memasuki bulan puasa di mana saudara-saudari kita umat muslim akan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, tentunya akan banyak terjadi perubahan terutama pola makan, pola tidur, dan tentunya juga pola konsumsi obat-obatan. Baik sahabat sehat, di sini kita telah menghadirkan narasumber kita yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidang obat-obatan. Siapa sih beliau? Kita langsung kenalan aja ya sahabat sehat. Beliau adalah seorang apoteker di Rumah Sakit Umum Kota Pontianak, yaitu Bapak Abdurrahman Espam. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Natali. Ya, gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk yang pertama ini kita pengen tahu, apakah tetap aman minum obat selama puasa Ramadan? Karena kan akan terjadi perubahan jadwal mengkonsumsi obatnya, itu apakah tetap aman? Gimana? Jadi memang kita sebagai umat muslim memang berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa yang baik, yang sudah balik dan mampu untuk berpuasa, di mana pada saat berpuasa ini kita harus menahan lapar, menahan haus kurang lebih sekitar 14 jam dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Dan bagi kita sendiri, misalkan kita yang posisinya sedang mengkonsumsi obat-obatan dan juga ingin berpuasa seperti umat muslim lainnya, maka tinggal bisa kita atur pola penggunaan obat ataupun jadwal penggunaan obat kita. Misalkan yang 1 kali sehari, berarti seperti biasa, gampang saja, tinggal kita konsumsi pada saat berbuka puasa ataupun pada saat sahur. Kemudian jika obatnya sendiri dikonsumsi 2 kali sehari, itu berarti bisa kita konsumsi dosis pertama pada saat sahur, kemudian dosis kedua pada saat berbuka puasa. Nah, kalau obat yang konsumsinya 3 kali sehari bagaimana? Kan biasanya kalau pada saat normalnya konsumsi 3 kali sehari dalam interval 24 jam, artinya kita konsumsinya setiap 8 jam sekali. Nah, kalau saat berpuasa ini kan waktu kita interval penggunaan obat pada saat berpuasa kira-kira hanya 10 jam. Jadi bisa kita atur di interval 10 jam tersebut. Dosis pertama bisa kita konsumsi pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka, dan kemudian dosis ketiganya bisa kita konsumsi pada saat menjelang tidur, sekitar jam 11 malam. Oke, jadi tetap aman ya Pak ya jika kita tetap mengkonsumsi obat dan juga menjalankan ibadah puasanya. Tadi sudah dijelaskan jika mengkonsumsi obat 1-3 kali sehari itu tetap aman ya Pak ya. Nah, kemudian kan ada juga pasien itu yang mengkonsumsi obat itu 4 kali sehari, itu bagaimana Pak? Untuk penggunaan obat yang 4 kali sehari sebenarnya kurang lebih sama dengan yang 3 kali sehari. Jadi tinggal kita atur saja interval pemberian obatnya. Berarti kalau biasanya pemberian dosis 4 kali sehari, berarti kalau interval 24 jam setiap 6 jam sekali, maka pada saat berpuasa kurang lebih setiap 4 jam sekali. Dosis pertama bisa tentunya pada saat sahur, kemudian saat berbuka, kemudian bisa kita atur sekitar jam 10 malam menjelang tidur. Kemudian dosis keempatnya bisa pada dini hari sekitar jam 1 malam. Jadi bisa kita kebetulan bulan puasa, kita bisa mungkin sholat tahajud dulu, ibadah malam, kemudian minum dosis keempatnya tadi. Baik, tadi kan sudah dijelaskan Bang mengenai interval konsumsi obatnya sendiri bagi pasien yang menjalankan ibadah puasa ya. Nah, intervalnya itu kan pasti ada lebih pendek ya dari yang seharusnya. Itu apakah aman ya? Terutama untuk pasien-pasien yang mengkonsumsi obat itu 3-4 kali dalam sehari. Itu seperti apa? Baik. Tujuan dari pemberian obat entah itu 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 ataupun 4 kali sehari adalah supaya menjaga kadar obat yang ada di dalam tubuh kita itu berada dalam kisaran terapi. Artinya kadar obat yang masuk ke dalam tubuh dapat memberikan efek penyembuhan yang optimal. Nah, untuk
interval pemberian tadi yang entah satu kali sehari, 2, 3 ataupun 4 kali sehari ataupun lebih, itu biasanya tergantung dari jenis dan sifat obat tersebut. Jadi setiap obat berbeda. Nah, untuk penggunaan yang 4 kali sehari, 3 kali, terutama yang 4 kali sehari juga, itu memang perlu diperhatikan. Artinya memang ada beberapa pertimbangan. Nah, secara umum dengan mempertimbangkan berbagai, misalkan dari jenis sediaan obatnya, sifat obatnya tadi, kemudian pertimbangan kondisi pasien yang mungkin dalam kondisi yang stabil, kemudian benefit risk rasionya, penggunaan 3 ataupun 4 kali sehari sesuai dengan interval yang saya jelaskan tadi sebelumnya, secara umum masih bisa ditoleransi. Oke, berarti itu masih tergantung dengan jenis obatnya juga ya, jenis obat dan juga kondisi pasien itu sendiri. Nah, terus obat-obat seperti apa sih yang enggak dianjurkan gitu ya? Enggak dianjurkan untuk interval yang tadi termasuk pendek ya, Bang ya? Oke, obat seperti apa? Baik, bisa dijelaskan? Mungkin yang tadi penggunaan 1 kali sehari ataupun 2 kali sehari berarti tidak ada masalah. Kemudian untuk penggunaan yang tadi yang pertanyaan kita kan 3 kali sehari maupun 4 kali, terutama yang 4 kali sehari. Nah, untuk penggunaan obat yang 3 kali sehari, terutama yang 4 kali sehari ini sebenarnya tidak terlalu dianjurkan oleh dokter. Cuman itu kembali lagi tadi ke pertimbangan yang sudah pertimbangan baik dari segi obat maupun dari segi kondisi pasiennya. Jadi bisa kemudian kembali lagi tadi dari tujuan dari interval pemberian tadi, kan untuk menjaga kadar obat di dalam tubuh supaya optimal. Nah, tidak semua obat memang yang digunakan 3 ataupun 4 kali sehari ataupun lebih memungkinkan untuk dikonsumsi pada saat kita sedang berpuasa. Jadi pada saat kita berpuasa ada beberapa jenis obat, misalkannya saja antibiotik kan, kemudian obat-obat kronis yang dengan indeks terapi sempit, yang memang obat tersebut harus diminum dengan interval yang tepat. Karena memang misalkan jaraknya terlalu panjang dari yang seharusnya, maka justru obatnya efeknya akan minim, kecil. Ataupun sebaliknya, jika intervalnya diminum dengan jarak yang pendek, itu malah bisa berpotensi itu tadi penumpukan kadar obat di dalam tubuh, sehingga berpotensi dapat menyebabkan efek samping yang tidak kita inginkan. Nah, alternatifnya jika memang ada obat yang memang tidak bisa digunakan 3 ataupun 4 kali sehari saat berpuasa sesuai interval yang tadi, maka bisa cari alternatif lain. Seperti contoh pasien darah tinggi, hipertensi, ada yang mendapatkan captopril harusnya 3 kali sehari. Nah, bisa cari alternatif lain. Mungkin konsultasikan dulu tentunya dengan tenaga kesehatan, dengan dokter. Pilihannya bisa menggunakan jenis obat lain yang memiliki efek terapi yang setara, namun dengan frekuensi yang lebih singkat. Contohnya, tadi jika captopril 3 kali sehari, bisa saja opsi lainnya diganti dengan obat lisinopril yang penggunanya cukup 1 kali sehari. Ataupun alternatif lain juga bisa obat pelepasan lambat. Ada yang namanya sediaan jenis extended release atau pelepasan lambat. Misalkan pasien yang mendapatkan konsumsi metformin, biasanya harusnya 2 atau 3 kali sehari. Nah, ketika kita berpuasa bisa konsultasikan kemudian diganti dengan jenis sediaan extended release. Artinya sediaan yang melepaskan obat di dalam tubuh secara perlahan, sehingga durasi kerjanya lebih lama. Dan biasanya obat-obat extended release tersebut, misalkan contoh metformin biasa yang tadi mungkin 2-3 kali sehari, diganti dengan metformin extended release, penggunaannya cukup bisa 1 ataupun 2 kali sehari saja, sehingga tidak mengganggu jadwal kita saat berpuasa. Oke, jadi solusinya itu bisa penggantian obat dengan manfaat yang sama ya, tentunya seperti itu. Berarti untuk pasien-pasien yang mengkonsumsi kayak antibiotik itu tidak bisa diterapkan ya dengan interval yang pendek tadi ya, yang untuk misalnya 4 kali sehari. Setiap 4 jam sekali. Tidak bisa ya. Jadi harus tetap mengikuti interval yang seharusnya 8 jam. Alternatifnya tadi mungkin pilihan terapi obat lain yang terapinya setara namun frekuensinya lebih singkat. Dan tentunya ini harus konsultasi dengan dokter juga ya Pak ya, apakah dokter menganjurkan atau tidak untuk menjalankan puasanya, seperti itu ya sahabat sehat. Baik. Nah baik Pak, tadi kan sudah dijelaskan itu mengenai penggunaan obat antibiotik juga ya. Nah itu kan pasti ada pasien juga yang mengkonsumsi biasanya obat-obatan setelah makan dan sebelum makan, itu bagaimana Pak aturannya? Nah tujuan kita minum obat
sebelum ataupun sesudah makan sendiri, tentunya tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efek terapi dari obat yang kita konsumsi. Karena biasanya memang ada obat yang ketika diminum bersamaan dengan makan, justru penyerapan obatnya akan terhambat, sehingga efek terapinya akan berkurang. Ada pula justru sebaliknya, ada obat yang memang ketika dikonsumsi bersamaan dengan makan, atau sesudah makan, justru penyerapannya akan lebih meningkat, sehingga efek terapinya tadi lebih baik lagi. Juga pertimbangan pada efek samping, kan ada biasanya kita mungkin minum obat nyeri, efeknya ke lambung, nyeri lambung, lambung kita nyeri, asam lambung naik. Nah, itu fungsinya kita makan sesudah makan minum obatnya, jadi sehingga meminimalisir ataupun menghilangkan efek samping obat pada iritasi lambung tadi, karena lambung sudah terlapisi terlebih dahulu dengan makanan. Nah, untuk waktunya sendiri pada saat berpuasa, gampang saja. Kalau sebelum makan itu berarti pada saat perut kosong 30 menit sebelum makan besar pada saat berbuka, dan juga 30 menit sebelum makan sahur. Untuk yang sesudah makan berarti kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit setelah makan, buka ataupun sahur tadi. Jadi 30 menit sebelum sahur ya Pak ya? Iya, untuk yang sebelum makan makan. Kalau setelah makannya sekitar 10 atau 15 menit setelah makannya, seperti itu ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai obat-obatan yang dikonsumsi sebelum dan sesudah makan. Nah, terus kemudian apakah semua obat itu yang digunakan, apakah bisa membatalkan puasa, Pak? Karena kan pasti ada obat-obatan tertentu, ada yang maksudnya tidak dikonsumsi lewat oral ya, kayak mungkin jenis-jenis obat seperti salep, itu apakah bisa membatalkan puasa, Pak? Jadi memang kita luruskan kembali bahwa tidak semua obat bisa membatalkan puasa ketika digunakan. Jadi memang definisinya dari makan ya, lapar, makan yang membatalkan puasa. Jadi memang obat yang membatalkan puasa itu adalah obat yang ketika kita konsumsi melalui mulut kemudian masuk ke saluran pencernaan. Untuk obat-obat yang digunakannya tidak melalui mulut, tidak masuk ke saluran pencernaan, artinya tidak membatalkan puasa, sah-sah saja bagi kita yang sedang berpuasa. Seperti tadi contohnya salep, berarti kan absorpsi obatnya melalui kulit. Kita oleskan ke kulit, penyerapannya melalui kulit, tidak masuk ke saluran pencernaan. Kemudian jenis obat lainnya sebenarnya cukup banyak ya. Tadi salep, obat yang masuk melalui kulit penyerapannya, kemudian inhaler, pasien asma yang menggunakan inhaler itu juga sah, tidak membatalkan puasa. Obat tetes mata, telinga, itu juga tidak membatalkan puasa tentunya. Kemudian obat kumur, obat kumur juga tidak, selama tentunya tidak tertelan secara sengaja. Obat kumur kan untuk di dalam kerongkongan, di dalam rongga mulut saja. Jadi setelah selesai kita kumur-kumur, kita buang. Kemudian kita tentu kumur-kumur dengan air biasa, baru kita buang lagi. Seperti itu ya. Berarti masih aman ya pemirsa sahabat sehat ya kalau menggunakan obat kumur ya? Iya, asal tadi tidak tertelan secara sengaja. Kemudian obat lain juga masih ada seperti injeksi. Injeksi juga tidak membatalkan puasa. Injeksi yang? Iya, injeksi yang baik yang disuntikan kulit, sendi maupun otot, selama bukan pemberian makan melalui intravena. Jika tentunya kalau pemberian makan melalui intravena, tentu akan membatalkan puasa. Selain itu juga obat supositoria. Obat yang masuk, yang melalui dubur ataupun ovul, itu juga tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi masih aman ya Pak ya. Jadi seperti menggunakan obat tetes mata, tetes telinga, kemudian tadi salep dan sebagainya. Bahkan kumur-kumur masih bisa Pak ya? Masih boleh. Asal tidak ditelan. Kalau ditelan berarti batal dong puasanya ya. Nah, baik Pak, tadi kan sudah dijelaskan tuh mengenai obat-obat yang seperti obat salep dan lain sebagainya ya, yang tidak membatalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan obat ma ya Pak ya? Aturan minum obat ma itu kan ada yang 1 kali sehari dan ada juga yang 2 kali sehari. Nah, saat puasa ini kan bagaimana sih cara mengatur konsumsi minumnya itu supaya aman seperti itu Pak? Baik, untuk obat ma sendiri berarti kita perlu lihat kondisi pasiennya juga. Nanti alangkah lebih baiknya konsultasikan dulu ke dokter. Apakah memang kondisi asam lambungnya ma-nya itu memungkinkan untuk berpuasa? Karena kita tahu kalau telat makan saja, terutama untuk pasien-pasien makronis, kenaikan asam lambungnya akan meningkat drastis. Jadi memang perlu pengawalan secara ketat dan juga monitoring konsultasi dengan dokter.
Kemudian untuk penggunaan obatnya sendiri sebenarnya secara umum sama seperti dengan interval pemberian yang saya jelaskan tadi. Jika memang pasien MAH tadi memang dimungkinkan dan diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi untuk yang 1 kali sehari, contohnya obat mungkin yang lazim atau umum dipakai masyarakat seperti lansoprazol, omeprazol, itu yang dipakai 1 kali sehari itu bisa dikonsumsi malam hari menjelang tidur. Jadi malam hari menjelang tidur. Karena memang secara umum peningkatan asam lambung itu paling tinggi terjadi pada dini hari. Jadi harapannya ketika minum pada saat malam hari tersebut maka bisa mencegah kenaikan asam lambung yang berlebihan tadi. Untuk obat-obat MAH yang dikonsumsi baik 2 ataupun 3 kali sehari sama seperti penjelasan kita sebelumnya tadi yang terkait interval pemberian obat yang 2 maupun 3 kali sehari. Iya, betul. Oke, jadi sama aja ya seperti itu. Kemudian ada juga nih Pak, tentunya pasien-pasien yang menderita penyakit-penyakit kronis ya Pak ya. Mereka kan pasti ada sebagian yang menjalankan puasa Pak ya, agar tetap aman dalam mengkonsumsi obat-obat kronisnya itu bagaimana Pak aturannya? Iya, memang untuk pasien-pasien penyakit kronis ya, terutama memang obatnya tidak boleh putus, artinya mesti dijaga terus, dikontrol penyakitnya dengan mengkonsumsi obat secara rutin setiap harinya hingga bertemu bulan puasa. Mungkin dari ketemu puasa tahun ini minum obat sampai bulan puasa seterusnya mungkin tetap minum rutin minum obat-obatnya secara rutin. Mungkin pertama kita ambil contoh yang penyakit hipertensi. Nah, bagaimana kalau pasien-pasien hipertensi kan mendapatkan tentunya obat anti hipertensi. Pada saat ini memang obat anti hipertensi ini banyak jenisnya. Secara umum rata-rata penggunaannya memang 1 kali sehari. Adapun juga yang 2 kali sehari. Tapi memang sudah banyak yang diformulasikan penggunaannya 1 kali sehari. Jadi tinggal dipilih saja. Nanti konsultasikan dengan dokter, dipilih jenis obat yang aman yang mana. Kemudian diatur penggunaannya. Nah, untuk hipertensi sendiri, waktu minum obat hipertensi saat puasa yang baik itu sebenarnya secara umum itu pada saat kita sahur. Pada saat sahur ya untuk hipertensi. Kenapa? Karena memang kita beraktivitas pada siang hari, tekanan darah tentu akan tinggi pada saat kita beraktivitas di siang hari. Harapannya tadi minum ketika pada saat sahur supaya tadi tekanan darah pada saat siang beraktivitas bisa terjaga. Jadi itu untuk hipertensi yang biasa mengkonsumsi obat 1 kali sehari obat hipertensi. Jadi dikonsumsi obatnya pada saat sahur ya, Pak ya. Kemudian untuk kayak penyakit-penyakit lain seperti diabetes mungkin ya? Untuk penyakit diabetes, nah untuk pasien dengan DM, penyakit diabetes, ini perlu pengontrolan ataupun monitoring yang lebih ketat lagi. Karena kan kita tahu penyakit diabetes ini berhubungan dengan gula darah, berhubungan dengan glukosa, dengan makanan. Jadi memang untuk obat-obat yang dikonsumsi biasanya cukup 1 kali sehari, seperti mungkin ambil contoh yang sering itu glimepiride, glibenclamid dan sebagainya. Kan biasanya kalau dikonsumsi 1 kali sehari berarti pada saat kita mau sarapan pagi. Nah, pada saat berpuasa polanya dirubah. Jadi jadwalnya dirubah pada saat konsumsinya pada saat kita berbuka. Karena lonjakan gula darah itu pasti pada saat kita akan berbuka puasa. Karena kita konsumsi makan untuk mencegah lonjakan gula darah tersebut, minumnya dipindah ke pada saat berbuka puasa. Berbuka puasa ya. Pada saat sahur lah ya. Pada saat kita berbuka puasa. Berbuka, siap. Pada saat berbuka. Kalau yang 2 kali sehari tentu pada saat berbuka dan pada saat sahur. Itu untuk yang 1 kali tadi ya pada saat berbuka ya. Kemudian insulin juga perlu diperhatikan. Pasien-pasien yang harus menggunakan insulin itu perlu kontrol juga dengan dokternya. Jadi memang harus berdasarkan izin dokter. Jadi memang ketika dia menggunakan insulin, ingin berpuasa harus diatur dulu apakah memang bisa pengaturan dosis maupun jenis insulinnya, supaya memang mencegah agar tidak terjadinya efek samping hipoglikemi. Artinya penurunan gula darah yang turun secara drastis pada saat kita berpuasa. Ini kan untuk pasien yang DM ya, tadi ada yang suntik insulin ya. Kalau suntik insulin itu apakah bisa membatalkan puasa? Misalnya suntik insulin pada saat sedang puasa gitu ya. Tadi udah dikasih contoh-contoh obat-obatan yang tidak membatalkan. Termasuk tadi ada yang suntik juga tidak membatalkan. Nah, seperti kasusnya kayak insulin ini sendiri kan disuntikkan juga ya. Apakah bisa membatalkan puasa atau gimana? Kalau untuk insulin sendiri penggunaannya kan insulin basal dan prandial, artinya insulin pada jangka panjang maupun jangka pendek. Penggunaan insulin jangka pendek yang biasanya 3 kali sehari itu berfungsi supaya
menjaga agar pada saat kita makan, entah itu makan pagi, siang, malam, supaya kadar gula darahnya terjaga. Nah, ketika kita berpuasa, otomatis kita tidak makan pagi, tidak makan siang, maka insulin kerja pendeknya tidak perlu dikonsumsi. Nah, balik lagi ke yang tadi, kemudian insulin yang jangka panjang. Jangka panjang berarti biasanya cukup 1 kali sehari, biasanya malam hari menjelang tidur. Nah, kan karena pada saat kita berpuasa, pola makan kita berubah. Yang biasanya 3 kali sehari, kini mungkin 2 kali sehari. Nah, karena insulinnya juga perlu pengontrolan yang ketat. Jadi itu tadi perlu adanya perubahan dosis ataupun jenis insulinnya, dan itu harus kita konsultasikan dengan dokternya karena setiap pasien kondisinya juga berbeda. Jadi tetap aman lah ya, disesuaikan dengan tadi itu jadwal makan juga kan, suntik insulinnya. Baik. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke pasien yang menderita kolesterol ya Pak ya. Bagaimana itu untuk konsumsi obatnya Pak? Untuk pasien penderita kolesterol. Untuk kolesterol sendiri sebenarnya tidak banyak perubahan Mbak ya. Memang secara umum kebanyakan obat kolesterol itu diminumnya malam hari, 1 kali sehari. Misalnya yang paling banyak dikonsumsi itu simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin dan sebagainya. Itu memang penggunaannya sudah 1 kali sehari, malam hari menjelang tidur. Ya, kenapa menjelang tidur? Memang jadi pas kan kita berpuasa, jadi kita tidak perlu mengatur pola ininya, pola makan pada saat berpuasa, tinggal kita langsung konsumsi seperti biasa pada malam hari menjelang tidur. Karena memang secara umum aktivitas metabolisme atau pengolahan produksi kolesterol di tubuh kita itu aktivitas tingginya itu terjadi pada malam hari. Jadi pas kita minum kolesterolnya pada malam hari menjelang tidur. Baik. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sehat untuk jadwal konsumsi obat untuk pasien-pasien yang ada penyakit kronis ya Bang ya. Kemudian untuk pasien penderita diabetes mellitus dan kolesterol, mungkin ada closing statement Pak untuk episode kita kali ini? Ya, baik. Mungkin dari saya tentunya terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya bisa diundang di sini, kita bisa saling berbagi, saling sharing informasi kesehatan yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga masyarakat. Dan tentunya ketika kita memang harus mengkonsumsi obat, tidak menghalangi kita untuk tetap berpuasa seperti biasa. Tentunya dengan beberapa pertimbangan yang seperti kita paparkan tadi. Nah, jadi kita bisa berpuasa, beribadah dengan baik, juga bisa tadi konsumsi obat rutin untuk menjaga kesehatan kita. Jadi intinya dari saya sekian. Sekali lagi terima kasih, juga marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua bisa selalu sehat, selalu bugar, dan bisa menjalankan aktivitas kita selama bulan puasa ini dengan penuh berkah. Nah, baik sahabat sehat, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai tetap aman minum obat selama puasa ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Pak Abdurrahman ya, Pak ya. Terima kasih atas waktunya untuk edisi kali ini. Next time bisa kita undang lagi Pak ya untuk topik-topik selanjutnya mengenai obat-obatan. Baik, sahabat sehat, demikian edisi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ramadan Sehat bersama Kopi Pancong.